Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua untuk materi kelas 10 ya. Kita akan bahas materi kelas 10 yaitu tentang vektor. Ini ada di kelas 10 semester 2. Ya, secara singkat akan saya bacakan. Yang pertama, vektor secara geometri. Di sini ada 3 buah gambar ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan bahwa vektor itu adalah ruas dari garis yang berarah. Di sini ada koordinat O, terus titik A, titik B. Vektor itu adalah ruas garis OA diwakilkan dengan vektor A. Terus kalau vektor OB, vektor posisinya ini diwakilkan dengan vektor B kecil. Dan jika yang ditanyakan adalah ruas garis vektor dari AB, namanya vektor AB, berarti adalah vektor yang hasilnya dari B dikurangi vektor A. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh dua vektor kita simbolkan dengan theta ya. Sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B kita simbolkan dengan theta. Dan yang ketiga, kita lihat di sini ada faktor posisinya, ada OA, terus OP, terus OB, masing-masing disimbolkan dengan vektor A, vektor P, dan vektor B. Di sini kita bisa melihat untuk jarak AP itu nilainya M dan jarak PB nilainya N. Ya, ini N dan M dan N adalah konstanta angka ya. Jadi vektor P adalah itu, atau vektor P sama dengan N dikalikan vektor A ditambah M dikalikan vektor B terus dibagi jumlah dari M dan N. Ini perbandingan vektor yang bentuknya segitiga seperti ini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, vektor secara aljabar. Nah, secara aljabar vektor itu bisa kita tuliskan, bentuknya bisa seperti ini ya. Bisa berdiri bahwa vektor A komponennya adalah A1, A2, A3, atau bisa dituliskan ke samping dengan menambahkan huruf I, J, K. Dan panjang vektor disimbolkan dengan harga mutlak ya, harga mutlak vektor A. Berarti panjang vektor A itu nilainya sama dengan akar dari setiap komponen dikuadratkan dan dijumlahkan. Terus yang kedua, untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan bilangan real. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ini hanya tinggal dijumlahkan saja setiap komponen yang seletak. Berarti A dan A1 dan B1 ini saling dijumlahkan atau dikurangi. Posisi yang kedua berarti A2 dan B2. Terus A3 dan B3. Gitu ya. Jadi sesuai dengan letaknya. Terus kalau perkalian dengan bilangan real bagaimana? Ya tinggal kita kalikan. Berarti ini konstanta dikalikan anggota yang pertama, jadinya K dikali A1, terus K dikalikan A2, terus K dikalikan A3. Itu kalau dikalikan dengan konstanta. Nah, sekarang bisa nggak kalau vektor dikalikan dengan vektor? Ya jelas bisa, yaitu di bagian yang ketiga, dot product. Yang kita pelajari di dot product ya, kenapa disebutnya dot product? Karena tanda hubungnya menggunakan titik ya, yaitu dot. Oke, diketahui vektor A itu anggotanya A1, A2, dan A3, dan vektor B anggotanya B1, B2, dan B3. Maka yang pertama, A dot B itu nilainya sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta ya. Ini jika diketahui sudutnya. Jika tidak diketahui sudutnya, berarti setiap anggota yang bersesuaian dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan hasil kali anggota yang lain. Oke, ini dasar dari nomor 1. Yang kedua, vektor A dikalikan vektor A itu sendiri, itu nilainya berarti panjang dari vektor A dikuadratkan. Yang tadinya panjang vektor itu kan akar ya, berarti akarnya dihilangkan.
Oke, yang ketiga ada panjang vektor A plus B dikuadratkan. Terus yang keempat ada panjang vektor A min B dikuadratkan. Dan yang paling penting di sini ada yang bentuknya vektor itu saling tegak lurus ya. Vektornya bentuknya saling tegak lurus 90 derajat. Kalau vektornya 90 derajat antara A dan vektor B itu kalau dikalikan dot produknya A dot B nilainya sama dengan 0. Ini syaratnya. Oke, yang keempat, proyeksi vektor. Yang ke atas ini vektor B dan yang ke samping namanya vektor A. Proyeksi adalah sama saja kita melihat bayangan ya, ada tongkat, kita lihat dari sebelah atas bayangannya tepat tegak lurus ya. Kalau vektor proyeksi, apapun proyeksinya itu adalah yang tegak lurus. Kita di sini sehingga membentuk satu vektor lagi yaitu vektor P. Ini namanya vektor proyeksi dari vektor B ke vektor A. Sekarang bisa nggak proyeksinya kita balik dari A ke B? Ya jelas bisa, sama saja. Nah, sekarang yang pertama kita lihat proyeksi skalar ya. Skalar berarti hasilnya angka. Dan yang kedua proyeksi vektor ortogonal. Hasilnya vektor ya. Kalau skalar hasilnya angka atau panjang, kalau vektor ya hasilnya vektor. Yang membedakan di sini panjang proyeksi vektor B pada A berarti kita simbolkan dengan panjang P sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A ya. Terus bisa nggak kalau panjang vektor proyeksi A pada B dibalik ya, berarti kalau A pada B maka panjangnya P sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B gitu ya. Yang di bawah pembaginya adalah ini ya, pada vektor apa gitu. Terus kalau vektor proyeksi ortogonal itu bedanya rumusnya di sini bukan panjang tapi vektor ya. Vektor P sama dengan vektor A dikali vektor B atau A dot B dibagi panjang dari vektor A kuadrat terus dikalikan vektor A itu sendiri. Nah, kalau dibalik bisa nggak? Ya sama, bisa. Kalau dibalik A pada B berarti P-nya sama dengan A dot B dibagi, karena pada B kita pernya juga per B kuadrat dikalikan vektor B gitu ya. Ini untuk penjelasan materinya singkat, langsung aplikasi ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui titik A dan titik B. Ditanyakan tentang panjang vektor AB. Oke, tadi sudah dijelaskan di bagian pertama bahwa vektor AB itu sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Nah, vektor posisi B berarti kita tuliskan anggotanya 1 min 2 2 dikurangi vektor posisi A, anggotanya ditulis sebagai vektor, kalau ini kan titik pakai koma, kalau vektor ke bawah min 3 2 4. Berarti vektor AB nilainya adalah 1 dikurangi min 3 4, min 2 dikurangi 2 min 4, 2 dikurangi min 4 min 2. Nah, yang ditanyakan adalah panjang vektor, berarti panjang vektor AB ya pakai harga mutlak nilainya sama dengan akar dari
Ya, anggotanya 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 16 tambah 4 sama dengan akar dari 36. Oke, sama dengan 6. Oke, jawabannya yang A ya. Cukup simpel. Yang kedua, diketahui vektor A, vektor B, terus tegak lurus. Maka nilai X yang memenuhi adalah, oke, tegak lurus berarti rumusnya A dot B sama dengan 0. Oke, A dot B sama dengan 0. Kita tuliskan begini saja ya. X min 4, 8 dikalikan 2x terus 2x terus min 3 sama dengan 0. Kita kalikan setiap anggotanya. X dikalikan 2x berarti 2x kuadrat. Min 4 dikalikan 2x berarti min 8x. 8 dikalikan min 3 berarti min 24 sama dengan 0. Terus kita bagi dulu. X kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk dapat nilai X-nya. Oke, perkalian yang hasilnya 12. 4 kali 3, kalau dijumlahkan nggak mungkin 4. Berarti 6 sama 2. Oke, yang pertama berarti di sini min 6 dan ya plus 2 ya, min 6 tambah 2 hasilnya min 4. Berarti X yang pertama 6 atau X yang kedua min 2. Berarti min 2 atau 6. Jawabannya yang A. Oke ya. Ini simple ya, tinggal mengingat kembali, masa nggak bisa? Kalian pasti bisa. Oke, soal yang ketiga. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Jika A tegak lurus B, oke ya, kita kerjakan dulu. Jika A tegak lurus B, berarti A dot B sama dengan 0. Sekarang kita langsung kalikan saja A dengan B-nya. P kali 4 berarti 4P, terus 2 kali min 3 berarti min 6, terus 1 kali min 6 berarti min 6 sama dengan 0. 4P min 12 sama dengan 0. 4P sama dengan 12. P-nya berarti 3. Oke, P-nya 3. Sekarang kita soalnya. Vektor A min 2B. Kita tuliskan dulu. Vektor A min 2B. Hasilnya berapa? Langsung kita lihat. P-nya kita ganti sebagai 3. Ya, 3 dikurangi 2 kali B, 2 kali 4. Oke, kita tulis aja kalau misalnya nggak bisa langsung ya. 3, 2 min 1 dikurangi 2 kali 4 min 3, 6. Hasilnya adalah 3 dikurangi 2 kali 4, 3 kali 2 kali 4 kan 8, berarti min 5. Oke, 2 dikurangi 2 kali min 3, 8. Terus min 1 dikurangi 2 kali 6, 12. Kalau min 1 ini min 13 ya. Nah, terus sekarang soalnya A min 2B dikalikan 3 kali vektor C sama dengan min 5, 8, min 13. 3 kali vektor C, ini vektor C nya 2 dikalikan 3 berarti 6.
Ini kalikan min 1 berarti min 3. 3 kali 3 9. Oke, kita tinggal kalikan saja. 5 kali min 6 min 30. 8 kali min 13, 8 kali min 3 min 24. Terus min 13 kali min 9 117. Berarti kita jumlahkan 1 7 1 min, ya jawabannya yang oke, betul. Nah, nomor 4 tentang besar sudut antar vektor. Besar sudut antar vektor tadi disimbolkan dengan theta ya. Gimana cara mencarinya? Berarti tinggal A dot B sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan cos theta. Nah, sekarang A dot B nya berapa? Tinggal kita kalikan. 4 2 2 dikalikan vektor B nya 3 3, kan K nya nggak ada, berarti 0, sama dengan panjang vektor A 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat dikalikan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dikalikan cos theta. Ini kita kalikan 4 kali 3 12, 2 kali 3 6, sama dengan akar 16 tambah 4 tambah 4 dikalikan 9 tambah 9 dikalikan cos theta. Oke, 2 tambah 6 itu 12 tambah 6 itu 18, sama dengan akar 24 akar 18 cos theta. Kita sederhanakan. Akar 24 ini berarti 2 akar 6 ya. 4 kali 6 24. Terus 18 ini 9 bagi di akar berarti 3 akar 2 dikalikan cos theta. Nah, ini bisa kita saling membagi ya. 2 18 bagi 2 9. Terus 9 dibagi 3 3. Oke, kita lanjutkan di samping. 3 sama dengan akar 6 kali akar 2 dikalikan cos theta. Akar 6 kali akar 2 sama dengan akar 12. Ya. Akar 12 berapa? Ya, 2 akar 3 kalikan cos theta. Berarti cos theta sama dengan 3 dibagi 2 akar 3. Atau cos theta kalau kita rasionalkan berarti kalikan akar 3 per akar 3. Ya, berarti nilainya adalah setengah akar 3. Cos theta yang nilainya setengah akar 3 berarti tetanya berapa? Ya 30. Ya. Nilai dari theta yang cosnya adalah setengah akar 3. Oke, nomor 4 sudah. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui titik A, B, C. Sudut antara vektor AB dan vektor AC. Oke, berarti kita cari vektor AB dulu. Oke, vektor AB ya, berarti B dikurangi A. Berarti sama dengan B. 2 dikurangi 1, 1. 1 kurangi 0, 1. Min 1 kurangi min 2, 1. Oke, terus vektor AC berarti nilainya sama dengan C dikurangi A. C 2 dikurangi 1, 1. 0 dikurangi 0, 0.
min 3 dikurangi min 2 min 1. Oke ya, AB dan AC udah. Oke, berarti sudut antara dua vektor, berarti vektor AB dikalikan vektor AC sama dengan panjang vektor AB dikalikan panjang vektor AC dikalikan cos theta. Vektor AB dikalikan vektor AC ini tinggal kita kalikan. 1, 1, 1, 1, 0, min 1. Panjang vektor AB berarti 1 tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikalikan panjang vektor AC 1 kuadrat 0 kuadrat min 1 kuadrat kalikan cos theta. Oke, kita kalikan 1 kali 1 1 tambah 0 dikurangi 1. Oh, ini nilainya 0. Berarti nilainya 0. A.B ya, sama saja A.B nilainya kok 0. Berarti ini kita nggak usah hitung, ini nggak usah hitung, langsung ke cos theta. Cos theta yang nilainya 0 berarti tetanya berapa? Ya 90. Oke, 90 kita lingkari. Itu tentang sudut. Kita ganti topiknya menjadi proyeksi. Oke, nomor 6. Diketahui vektor A dan vektor B. Jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 5. Oke ya. Berarti kita anggap panjangnya sama dengan 5 gitu. Terus rumusnya apa? Vektor A pada vektor B. Berarti rumusnya adalah A.B dibagi panjang vektor B ya. Ini ya keterangannya. Pada B. Berarti yang pembaginya adalah vektor B. Sekarang kita cari panjang vektor B berapa? Panjang vektor B berarti akar dari 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. 9 tambah 4 tambah 36. Berarti akar 49. 7. Oke. Terus A.B nilainya berapa? Min 3 min 1 X dikalikan 3 min 2 6. Berarti sama dengan min 9 plus 2 terus plus 6. Ini A.B sama dengan min 7 plus 6. Oke. Kita masuk rumus, berarti 5 sama dengan min 7 plus 6 dibagi 7. Terus kita pindah. Oh, ini 6x ya. Ada x-nya. 5 kali 7 35 sama dengan min 7 plus 6x. Kita kedepankan jadi positif 42 sama dengan 6x. Maka x-nya sama dengan 7. Nomor 7. Diketahui vektor A, vektor B. Terus yang ditanyakan adalah proyeksi ortogonal vektor A pada B ya. Kalau yang tadi nomor 6 itu panjang proyeksi, kalau ini vektornya. Berarti P sama dengan A.B dibagi panjang B kuadrat dikalikan vektor B. Oke. Kita kerjakan dulu. A.B berarti sama dengan 9 min 2 4. Terus 2 2 1. Hasil perkaliannya sama dengan 9 kali 2
18, 2 kali min 2 min 4, terus tambah 4, berarti A dot B nilainya 18. Sekarang panjang B. Panjang B berarti sama dengan akar 2. Oke, akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar dari 9. 3. Oke ya. Kita sudah punya nilai-nilai ini, tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti P sama dengan A dot B 18 per panjang B kuadrat ya. Panjang B kuadrat berarti 9. Oke, ini kan panjang B, karena dikuadratkan berarti 9. Terus dikalikan vektor B-nya 2, 2, 1. 18 dibagi 9, 2. Berarti P-nya sama dengan 2 kali 2. 4, 2 kali 2. 4, 2 kali 1. 2. 4, 4, 2. C. Oke ya, itu sekilas tentang vektor. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengingat kembali tentang materi vektor kelas 10 semester 2. Silahkan latihan-latihan diperbanyak, bisa dari internet dan dari buku manapun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.